Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi pelajaran tematik. Kali ini Ustazah ingin mendampingi kalian dalam belajar bahasa Indonesia tema 6A. Dalam buku ini ada 6 poin penting dalam buku ini ada 6 poin penting yang harus dipelajari terkait mapel bahasa Indonesia. Yang pertama, mempelajari laporan hasil pengamatan atau laporan investigasi. Kedua, membuat kesimpulan. Ketiga, mencari ide pokok melalui diagram. Diagram yang akan disebutkan yaitu diagram Venn, diagram Fryer, dan diagram subsektor. Keempat, mempelajari ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Kelima, mempelajari cara mengembangkan sebuah paragraf. Dan yang terakhir, menemukan informasi penting dari teks laporan. Oke, yang pertama kita akan belajar halaman 20 dan 21. Silahkan kalian buka bukunya halaman 20-21. Pada halaman 20 sudah dijelaskan tentang laporan investigasi. Investigasi yaitu upaya untuk mengumpulkan sejumlah informasi tentang suatu hal secara khusus. Kalian bisa stabilo keterangan di atas. Jadi, saat kalian melakukan pengamatan, saat melakukan wawancara, kemudian mempelajari beberapa dokumen, kalian bisa membuat sebuah teks. Teks tersebut disebut dengan laporan hasil kegiatan atau laporan investigasi, atau bisa juga disebut dengan laporan pengamatan, hasil pengamatan. Di sini di halaman 21 dijelaskan kegiatan investigasi itu bisa dilakukan 3 cara, yaitu pengamatan, wawancara, dan mempelajari dokumen. Ini contoh teks laporan hasil pengamatan. Kemudian kita akan mempelajari tentang membuat kesimpulan. Kalian membuka bukunya halaman 44. Setelah membaca teks 3 paragraf, kalian menentukan ide pokoknya. Setelah itu baru membuat kesimpulan. Silahkan buka halaman 70. Halaman 70 ini adalah contoh diagram Venn. Jadi ini jenis hewan ternaknya antara Indonesia dan Malaysia. Di sini contohnya kalian tulis Indonesia, di sini contohnya kalian tulis Malaysia. Hewan yang sama kalian letakkan di sini, jadi ditulis salah satu saja. Hewan yang berbeda kalian tulis yang Indonesia apa, yang Malaysia apa. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh diagram Fryer. Ada contohnya lagi di belakang, jadi tidak perlu dikerjakan yang ini. Nanti Ustazah sebutkan. Kemudian halaman 78. Ini adalah contoh diagram subsektor. Pelajari sendiri. Bisa nanti tanya ke Ustazah wali kelas bagi yang belum paham. Materi bahasa Indonesia selanjutnya yaitu mempelajari ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Ringkasan adalah sebuah tulisan yang menyajikan peristiwa atau kejadian secara singkat. Rangkuman adalah hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok tulisan yang terpencar. Di sini juga ada perbedaannya ya antara ringkasan dan rangkuman. Kalian bisa baca, bisa di stabilo. Kemudian ikhtisar di sini lebih jelasnya ada rangkumannya di halaman 99. Jadi antara ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar berbeda penjelasannya. Itu yang harus kalian pelajari. Setelah itu kita akan masuk mempelajari cara mengembangkan sebuah paragraf.
Silakan dibuka halaman 105. Di sini kalian harus membuat mengembangkan paragraf. Contohnya ini diagram flyer namanya. Di sini ini tadi yang sudah jelaskan. Ini nomor 1, jenis hewan peliharaan di rumah. Kalian bisa membuat sebuah paragraf yang menjelaskan tentang jenis hewan peliharaan kalian di rumah. Kalian letakkan di sini satu paragraf bisa 2 sampai 3 kalimat, bahkan lebih bagus. Ini contohnya. Setelah mengembangkan paragraf, menyempurnakan tulisan menjadi teks pendek dan beri judul yang menarik. Ini kalian harus juga pelajari. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia halaman 149. Di sini ada teks laporan 1, teks laporan 2. Setelah mengamati, maka perlu membuat sebuah laporan. Kalian di sini hanya harus mencari informasi penting dari teks di atas. Informasi apa saja yang penting kalian tulis di sini. Kalian tulis dalam bentuk kalimat, beberapa kalimat, jadikan satu paragraf. Oke, demikian materi tematik hari ini. Semoga dimudahkan dalam belajar, tetap semangat dalam keadaan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.